Oke, sebelumnya kenalin aku Ulul Albab dengan NIM 105200043. Di sini saya akan mencoba mereview kembali tentang apa itu critical thinking dan tips and trick tentang bagaimana caranya berkomunikasi. Nah, kita olah dulu tentang critical thinking. Jadi, apa sih berpikir kritis itu? Lalu, kenapa kita harus berpikir kritis? Dan kapan proses kita disebut proses berpikir kritis? Nah, sebenarnya definisi critical thinking itu ada banyak. Namun secara umum critical thinking atau berpikir kritis itu terdiri dari dua kata, yaitu critical dan think. Nah, think sendiri berarti menggunakan pemikiran untuk mempertimbangkan sesuatu. Sedangkan critical itu berarti mempertimbangkan banyak hal dengan penuh kehati-hatian. Nah, jadi critical thinking itu merupakan pemikiran yang penuh pertimbangan dan diarahkan pada suatu tujuan. Nah, sebelumnya kan kita udah mengetahui nih tentang definisi dari berpikir kritis. Lalu, kenapa sih kita harus berpikir kritis? Nah, yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan, memperkuat teori, dan memperkuat argumen. Nah, yang kedua, menyampaikan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Nah, yang ketiga, mengumpulkan informasi dan menafsirkan informasi tersebut dengan efektif. Nah, yang keempat, membuat kesimpulan dari suatu permasalahan dengan cara yang efektif. Dan yang terakhir, membiasakan berpikir terbuka. Oke, selanjutnya kapan nih proses berpikir kita disebut berpikir kritis? Nah, sebelum ke sana, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu karakteristik dari berpikir kritis. Ternyata ada 3 karakteristik dari berpikir kritis, yaitu tepat, dalam, dan tajam. Nah, tepat di sini maksudnya tujuannya harus jelas, ruang lingkupnya sudah ditentukan sehingga tidak terlalu luas, dan menggunakan metode yang efektif. Lalu ada dalam. Nah, dalam di sini berarti pemikirannya harus didasari oleh sumber-sumber yang objektif. Lalu terakhir ada tajam. Nah, tajam di sini berarti bisa mengolah data dan informasi sehingga bisa membuat kesimpulan yang meaningful. Nah, setelah kita memahami betul tentang berpikir kritis, ternyata kemampuan itu tidak cukup bila tidak dibarengi dengan kemampuan berkomunikasi. Karena ada satu kasus di mana ada seseorang yang pemikirannya sangat kritis ketika dia mencoba menjelaskan sesuatu di depan umum, materi yang ia jelaskan ternyata tidak optimal. Hal itu terjadi karena kemungkinan besar kemampuan dia dalam berkomunikasi berbanding terbalik dengan kemampuan ia dengan berpikir kritis. Nah, lalu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif? Nah, komunikasi yang efektif itu terjadi harus dua arah, tapi tidak perlu dua-duanya banyak bicara. Nah, orang yang berbicara dan mendengarkan saling memahami serta berada di definisi yang sama. Tapi perlu diingat, mendengarkan, memahami, dan menyetujui adalah 3 hal yang berbeda. Memahami adalah bagian yang terpenting, dan mendengarkan adalah gerbangnya. Dan tentunya kita harus bersabar saat mendengarkan orang walaupun tidak setuju dengan poin yang ia jelaskan. Nah, intinya, berkomunikasi yang baik itu dilandasi dengan pengetahuan, perhatian, rasa hormat, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.